Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Sekali lagi, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, Tuhan. Kami boleh terus merasakan kasih-Mu yang selalu baru buat hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, katakan ini. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu. Katakan dengan iman. Amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu. Sekali lagi katakan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu. Mari kita sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sebab Engkau yang layak. Hanya Tuhan yang layak disembah. Kami meninggikan-Mu, menyembah-Mu. Engkau layak disembah, Yesus. Kami meninggikan
meninggikan Engkau ya Tuhan. Biarlah matakan darah-Mu, hati kami rindu meninggikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Biarlah matakan darah-Mu, haleluya. Besar setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu takut sebab yang menyertai kami Allah yang dahsyat. Ajaib perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Oh hinalah matakan darah-Mu, hina darah-Mu, Yesus. Betapa kami mencintai-Mu Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Darah-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Betapa kami kagum kepadamu pagi ini Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru dicurahkan buat hidup kami. Itu yang membuat kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami bersama dengan Engkau ya Tuhan yang selalu dekat dengan kami. Itu yang membuat kami ingin terus berdiri kuat dengan iman dan pengharapan kami di dalam-Mu. Sebab kami tahu bahwa di dalam Engkau selalu ada jawaban. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Sampai kami tidak pernah menemukan sebuah alasan untuk takut, untuk khawatir terhadap apapun yang kami hadapi. Sebab kami tahu yang menyertai kami adalah Allah yang besar. Karena itu biar cinta kami kepada Tuhan semakin hari semakin besar. Cinta kami kepadamu semakin hari kedapatan semakin begitu luar biasa. Oleh karena Engkau Allah kami yang telah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, biar hati kami terus meluap dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan itu baik. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan yang baru buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Luar biasa pagi hari ini. Ya, saya percaya bahwa Tuhan ingin selalu menjamah hati kita. Tuhan ingin selalu memperbarui kekuatan hidup Anda dan saya. Karena Tuhan ingin sekali untuk dekat dan ingin menolong kehidupan kita. Kasih-Nya tidak perlu diragukan lagi. Ya, kasih setia Tuhan yang selalu baru buat hidup kita. Amin. Amin. Karena itu jangan takut menghadapi apapun, sebab yang menyertai kita adalah Allah yang besar. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita pagi ini, Saudara. Kita sudah sampai di Amsal pasal yang ke-21 sekarang, ya. Amsal 21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10.
Mari kita akan baca ayat-ayat ini. Oke. Amsal pasal 21 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Nah, topik perenungan kita pagi hari ini adalah ayat yang pertama. Dikatakan begini, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Jadi topik hari ini pagi ini adalah tentang kedaulatan Tuhan. Dikatakan hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkan kemana ya seperti yang diingini oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu punya kedaulatan atas hidup kita. Tuhan membentuk atau menciptakan saudara dan saya pasti dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah pasti untuk kemuliaan namanya. Karena itu hidup kita ini sebenarnya memiliki blueprint. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang memiliki sebuah rancangan. Nah, rancangan indah itu selalu di tangan Tuhan. Dan Tuhan ingin selalu meletakkan rancangan yang indah dalam hidup kita. Cuman persoalannya, kadang kita nggak mengerti rancangan Tuhan. Kadang kita ini suka berasumsi yang buruk tentang Tuhan. Kita kadang-kadang curiga ketika Tuhan melakukan sesuatu di hidup kita untuk mendatangkan hidup kita. Tapi karena itu menyentuh harga diri kita atau sesuatu yang kita merasa dirugikan, maka kita seringkali mulai mencurigai Tuhan. Ya, lalu kita mulai kecewa dengan Tuhan, lalu kita mulai meninggalkan Tuhan. Nah, hati-hati dengan sikap seperti itu. Karena itu pagi ini, saudara, mari kita akan melihat bagaimana Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Hati kita itu di tangan Tuhan. Dan kemana seperti batang air, kemana mau dialirkan itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Tugas kita cuma satu, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Amin. Nah, untuk itu sekarang kita akan merenungkan 3 hal. Bagaimana kita bisa melihat kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Nah, yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ya, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Jadi yang pertama ini untuk supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Maka yang pertama Anda harus tahu bahwa Tuhan itu menguji hati. Ya, Tuhan tuh menguji hati. Tuhan yang menguji hati kita. Karena itu saudara, Tuhan itu lebih tertarik kepada sikap hati. Apa yang tampak luar ini kadang-kadang penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta. Makanya kan Tuhan sangat menentang orang fasik, orang yang cuma sibuk untuk melihat tampil baik di tampak luar saja. Ya, baik di luar saya tapi di dalamnya jahat. Tuhan sangat dipengaruhi dengan sikap hati kita. Makanya waktu ketika Tuhan suruh Samuel datang ya untuk mengurapi salah satu anak Isai, yaitu Daud. Waktu muncul kakak-kakak Daud yang badannya jauh lebih tegap, lebih besar, mungkin lebih keren ya kelihatannya, sampai luar itu seperti kalau calon raja itu cocok banget gitu.
Ya, luar biasa ketika si Abinadab, Syamah, Eliab maju ke depan. Wow, Samuel berkata mungkin ini raja orang Israel karena posturnya bagus, kelihatan bagus. Tapi Tuhan bilang tidak. Tuhan menolaknya karena Tuhan tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang tampak luar. Tuhan itu terpengaruh dengan hati. Makanya dikatakan Tuhan itu menguji hati. Justru yang muncul adalah Daud yang Alkitab katakan kemerah-merahan. Secara postur tubuh ini kayak nggak cocok jadi raja. Ya kecil, mungil, kemerah-merahan lagi. Ya kelihatan seperti kayak anak-anak begitu. Tapi justru Tuhan berkata sekarang ambil minyak urapan itu, urapi dia. Justru Tuhan yang suruh mengurapi karena apa? Daud itu hatinya begitu menarik perhatian Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan itu menguji hati kita. Tuhan itu melihat sikap hati kita. Tuhan ingin hati kita ini condong kepada apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia. Nah untuk itu biar hari ini saudara, semua hal yang kita lakukan itu berpusat kepada hatimu. Makanya ada orang-orang yang hari ini masih sakit hati. Orang yang punya dendam, kebencian. Saudara biar pagi hari ini mari kita cepat bereskan. Kalau ada persoalan di hati kita yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, jangan biarkan itu terlalu lama tinggal dalam hati kita. Setiap kita harus dengan segera membereskannya. Karena apa? Dari hatimu itulah terpancar kehidupanmu. Begitu kita gagal untuk menghandle hati kita, maka sebenarnya kita gagal menghandle hidup kita. Saya pernah bilang berapa banyak orang yang hari-hari ini hidupnya di tahun 2020, tapi perasaan hatinya ini masih kepada mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu dalam sebuah peristiwa di mana orang ini disakiti dan dia terus mengingat kesalahan orang lain. Di tahun 2020 tapi hatinya ini masih tinggal di 10 atau 15 tahun yang lalu ketika dia terus mengingat kesalahan orang lain. Dan dia bertumbuh di dalam sebuah perasaan yang terluka. Dan orang ini membiarkan dirinya diikat oleh perasaan itu. Maka semua kecondongan hatinya mungkin dia menjadi orang yang mudah tersinggung di area itu. Mudah marah dan susah mengampuni. Susah untuk berdamai dengan orang lain. Akibatnya dia terus dikuasai oleh keadaan hatinya yang jahat. Karena itu saudara, biarkan hatimu menjadi sembuh. Karena Tuhan itu menguji hati kita. Ya, Tuhan itu sungguh-sungguh ingin kita ini, hati kita serahkan kepada Tuhan. Nah disitulah namanya pengakuan kedaulatan Tuhan. Waktu Anda mungkin mengalami banyak hal, perlakuan tidak adil, Anda mungkin mengalami luka di dalam hatimu. Saudara, pagi ini izinkan Tuhan itu menjamahmu. Izinkan Tuhan mengubahmu. Waktu Anda menyerahkan hatimu kepada Tuhan, itulah bentuk daripada mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup Anda. Karena Tuhan ingin mengalirkan batang air itu, airnya itu kemana sesuai dengan kehendak Tuhan. Perlu sebuah keputusan membawa perkaramu, membawa hatimu kepada Tuhan. Dan serahkan kepada Dia. Maka disitulah tadi saya bilang bentuk pengakuan kedaulatan Tuhan itu terjadi. Dan saya percaya ketika ada orang yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Lalu mengizinkan Tuhan itu berdaulat penuh atas kehidupannya. Maka ini yang terjadi. Tuhan akan pulihkan pertama hidupmu. Karena hatimu itu adalah hidupmu. Tuhan pulihkan hidupmu. Lalu semua tipu daya iblis yang berusaha untuk mencuri, menahan berkat itu akan diambil daripada Allah, daripadamu. Dan Allah akan sungguh-sungguh memberkatimu dengan berkatnya yang melimpah. Aliran berkat itu tiba-tiba begitu mudah datang di dalam kehidupan saudara. Sehingga semua pergumulan doamu seolah-olah tidak ada yang menghambat. Oleh karena apa? Anda menjadi orang yang telah dibebaskan. Nah untuk sikap apa yang harus kita kembangkan? Yang pertama adalah mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah bentuk pengakuan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kita bersyukur untuk apapun yang kita alami. Karena kita tahu hidup kita itu di tangan Tuhan. Hidup Anda dan saya di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu, saya percaya kata Alkitab Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Ya, Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu dan bagiku. Kalau sampai itu diizinkan terjadi, pasti ya kita ini curiganya curiga yang baik aja, jangan asumsi yang buruk. Kalau Anda diizinkan mengalami sesuatu persoalan, curiganya begini, sebentar lagi saya mau diberkati Tuhan.
sebentar lagi saya ada berkat apa yang terjadi ya. Ya dengan Tuhan tuh GR dikit lah nggak apa-apa. Ya, kalau Anda ngalami masalah, nah waktu Anda ngalami masalah mengucap syukur itu berarti Anda sedang GR yang baik. Ntar lagi nih Tuhan pasti berkati saya. Jadi enjoy saja di dalam persoalan yang Anda alami. Ya enjoy dan tetap jaga satu ini. Hatimu tetap baik kepada Tuhan. Amin. Yang kedua adalah apa? Yang kedua apa? Tetap percaya. Ya tadi pertama supaya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan menguji hati. Yang pertama tadi dikatakan bersyukur. Yang kedua apa yang harus dilakukan? Kita ini tetap percaya. Tetap percaya itu berarti tidak pindah yang lain. Anda tidak lagi mulai mengandalkan manusia. Ya tidak lagi bergantung kepada orang lain. Kadang orang lain manusia membuat kita kecewa. Ya kalau kita bergantung kepada manusia. Tapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita itu meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi apapun. Ya bahkan kadang-kadang kita tidak bisa melihat sebuah alasan, sekalipun alasannya sebenarnya banyak. Tapi mungkin karena tekanan situasi Anda tidak bisa melihat sebuah alasan untuk percaya. Tapi Anda tetap memutuskan untuk percaya. Saya percaya justru disitulah kita akan melihat mujizat Tuhan. Nah ini adalah bentuk pengakuan kedaulatan Tuhan. Hati kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi yang pertama adalah Tuhan menguji hati manusia. Lalu yang kedua apa? Yang kedua. Ayat yang keempat. Ya. Ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Yang kedua justru kebalikannya. Kalau kita ini memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, maka kita akan terjebak namanya kefasikan. Kefasikan, orang fasik itu begini. Pertama adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran. Atau menolak untuk hidup dalam kebenaran. Itu kefasikan. Artinya fasik yang kedua adalah orang yang sibuk tampak baik di luar. Tetapi di dalam hatinya dia nggak berubah. Itu kefasikan. Nah orang yang dikatakan fasik itu kata Alkitab. Pelita buat matanya adalah apa? Pelita orang fasik adalah apa? Dosa. Orang ini akan cenderung melakukan kesalahan. Orang ini akan cenderung untuk melakukan dosa. Karena apa? Bukan meletakkan Tuhan sebagai pusatnya, tetapi dirinya sendiri jadi pusat. Orang ini adalah orang yang mengakui kedaulatan dirinya atas hidupnya sendiri, bukan Tuhan. Orang fasik adalah orang yang sibuk mengakui atau fokusnya kepada diri sendiri. Egoisnya ini begitu dominan. Sehingga kadangkala di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan, mereka ini cuma mengukur begini loh. Mengikut Tuhan itu ukurannya cuma berkat jasmani. Kalau dia nggak diberkati, orang ini kecewa. Kalau dia nggak diberkati, orang ini adalah orang yang mengancam meninggalkan Tuhan. Nah saudara, kita harus berubah dari sikap hati yang seperti ini. Pengakuan kedaulatan akan kekuasaan Tuhan buat hidup kita itu akan menghancurkan yang namanya kefasikan dalam hidup kita. Kefasikan itu adalah orang yang mengikut Tuhan hanya untuk mencari keuntungan. Kelihatan sekali. Begitu doanya nggak didengar. Begitu doanya mungkin ditunda sebentar. Tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Maka orang ini akan mudah untuk kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Nah orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan itu biasanya orang ini akan kembali kepada dosa lamanya. Dosa yang dulu pernah Allah pisahkan dari hidupnya. Orang ini jatuh di lubang yang sama dulu lagi. Nah ini berbahaya buat hidup kita. Karena itu saudara, pengakuan kedaulatan Tuhan itu menghancurkan kefasikan di dalam hidup kita. Karena apa? Pusatnya berubah. Bukan diri kita, tetapi pusatnya adalah kepada Tuhan. Karena itu saudara, hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang ada, saudara, ini waktu yang paling tepat untuk kita terus introspeksi diri kita. Ya, untuk kita ini boleh melihat bagaimana hidup kita di area-area tertentu kita harus mengalami perubahan. Supaya fokus kita berubah. Bukan lagi kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan. Nah, disitulah pengakuan kedaulatan Tuhan terjadi. Dan saya percaya ketika kefasikan itu dilumpuhkan, dihancurkan, maka yang terjadi adalah pengakuan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Amin. Amin. Ingat, berubahlah fokus, ya.
Sangat kelihatan sekali kalau hari ini Anda kecewa dengan Tuhan. Jangan-jangan kita sedang terjebak pada kefasikan. Kalau hari ini Anda kecewa lalu Anda mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan karena Anda merasa doamu tidak didengar oleh Tuhan. Atau Anda merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Saudara, jangan-jangan kefasikan menguasai kita. Cepat sadar dan berjaga-jaga. Kembalilah kepada apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Saya percaya rancangan Tuhan itu yang terbaik. Ya, rancangan Tuhan itu bukan hanya prosesnya ini tidak mudah memang dilewati. Tapi ketika Anda menikmati proses Tuhan dengan ucapan syukur tadi saya bilang tetap percaya kepada Tuhan, maka saya percaya kita bisa melewati semuanya itu dengan kemenangan dengan cara Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu ada di pihak kita sampai hari ini. Amin. Makanya tadi saya nyanyi kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Tuhan itu tidak mencurahkan kasih yang usang. Kasihnya itu selalu baru. Kasihnya tidak pernah berubah di hidup kita. Baik atau tidak baik keadaannya, lihatlah kasih Tuhan itu selalu ingin memperbarui hatimu. Amin saudara. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga coba lihat ayat 8. Ayat 8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Amin saudara. Saya ulangi lagi. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Nah, poin yang ketiga ada lagi nih. Kedaulatan Tuhan itu diakui dalam kejujuran. Tadi saya bilang, ya, kalau Anda terfokus kepada Tuhan, maka kita akan selalu ingin menyenangkan Tuhan. Nah, kejujuran kata Alkitab tadi dikatakan berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Pengakuan kedaulatan Tuhan itu melalui kejujuran. Waktu kita mulai berlaku jujur. Berlaku jujur itu artinya gini saudara. Anda berlaku apa adanya. Anda tidak menjadi seorang yang pertama munafik. Tidak begitu. Ya, munafik itu adalah orang yang cuma berusaha kelihatan baik di luar, tetapi jahat yang di dalam. Orang ini punya jalan yang berliku-liku. Dikatakan Alkitab. Ya, ingin menjatuhkan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Orang ini adalah orang yang fokusnya hanya kepada keuntungan diri sendiri. Bahkan rela melihat orang lain jatuh demi keuntungan diri sendiri. Nah, seperti ini adalah perbuatan yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur akan ketemu dengan hukum Tuhan. Tetapi orang yang jujur, orang yang apa adanya, orang yang tidak munafik, tapi orang yang meletakkan kebenaran di atas segalanya, maka orang ini adalah orang yang berkata, Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupanku. Amin. Amin. Orang jujur itu adalah orang yang apa adanya. Orang yang tidak berbelit-belit. Pengakuan kedaulatan Tuhan terjadi di area itu. Dan saya bilang kepada Anda, jangan takut untuk menjadi orang jujur. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat atas sebuah kejujuran. Dan ketika Tuhan berdaulat atas sebuah kejujuran, tidak ada kekuatan yang lain yang sanggup untuk menahannya. Karena itu kalau Anda dihadapkan pada pilihan, tetaplah berusaha untuk memilih berada di dalam kejujuran. Karena ketika kita berlaku jujur, maka detik itu kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan, maka Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Dan itu yang menarik perhatian Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan akan dicurahkan buat hidup kita. Amin. Amin. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah berlaku baik. Saya percaya Tuhan sedang mengangkat hidup kita. Promosi itu datang dalam sebuah kejujuran. Suami istri, ya kadang-kadang kita gagal di area ini. Komunikasi kita menjadi buruk karena kita tidak transparan. Ya, syarat komunikasi itu ada 3. Yang pertama adalah jujur, transparan. Transparan itu berarti kita ini mau diketahui. Kita ini mau dikoreksi. Ya, handphone suami istri nggak perlu di password sampai akhirnya passwordnya dirahasiakan. Kalau di password karena untuk yang lain boleh, tapi dengan pasangan jangan. Ya, password itu harus diketahui oleh pasangan sehingga kapanpun apapun, dan memang tidak perlu dicurigai. Tapi kalau di password kalau istrinya nggak boleh tahu atau suaminya nggak boleh tahu, ya ini kan aneh, ada sesuatu yang lain. Komunikasi yang salah akhirnya membuat sebuah pertengkaran, konflik
ya konflik di dalam, akhirnya ujung-ujungnya mungkin bisa sampai rumah tangga berantakan. Berapa banyak komunikasi itu hancur karena ketidakjujuran. Dan ketidakjujuran itu adalah salah satu cara setan untuk menghancurkan kita. Menghancurkan keluarga, menghancurkan komunikasi. Baik di dalam rumah tangga maupun di dalam pekerjaan. Ya, berlaku curang. Anda mulai berlaku curang di dalam keuangan, secara keuangan di dalam pekerjaan Anda. Saudara, itu yang membuat kita ini di ujung daripada kejatuhan kita. Karena itu, jadilah jujur. Kejujuran adalah pengakuan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dan saya percaya untuk orang yang jujur, Tuhan itu pasti memberkati. Tidak akan pernah tergeletak kalau dia punya persoalan. Hampir terjatuh mungkin, tetapi tidak akan pernah tergeletak sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Amin. Karena itu biar hari ini kita belajar 3 hal untuk pengakuan kedaulatan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu menguji hati kita. Karena itu jaga hatimu baik-baik supaya hati kita ini tetap bersih, karena disitulah sumber kehidupan kita. Amin. Lalu yang kedua adalah hati-hati dengan kefasikan, sebab pelita bagi orang fasik adalah dosa. Pelita bagi orang fasik itu adalah dosa. Mereka hanya terfokus kepada diri sendiri. Dan orang fasik itu adalah orang yang mudah kecewa. Kenapa? Orang ini pusatnya kepada diri sendiri. Ketika Tuhan tidak menjawab sesuai dengan keinginannya, orang ini akan menjadi orang yang mudah untuk meninggalkan Tuhan. Orang ini menjadi orang yang kecewa dengan Tuhan. Ya, lalu yang ketiga apa? Oleh ketiga adalah kedaulatan Tuhan itu diakui di dalam apa? Kejujuran. Jadi orang jujur itu sangat dicari. Orang pintar sekarang banyak, saudara. Banyak orang pintar, apalagi orang Indonesia ini dikenal pintar-pintar. Ya, akalnya banyak, barang rusak nggak perlu beli baru. Wah, diperbaiki sendiri, diakalin model bagaimanapun juga. Yang penting bisa jalan, pintar-pintar. Tapi cari orang jujur itu sedikit sekali. Cari orang jujur itu susah. Karena itu biar Anda dan saya dikenal sebagai orang yang jujur. Orang yang tidak berlaku curang. Orang yang apa adanya. Dan saya percaya untuk orang seperti ini, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Amin. Karena itu biar pagi hari ini, mari kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya waktu Tuhan diakui kedaulatannya buat hidup kita. Tuhan yang mengatur hidup kita. Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Maka disitulah kita akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Selama Anda jujur, selama Anda adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupmu, saya mau beritahu buat Anda, jangan takut menghadapi apapun. Selama Anda adalah orang yang terus mengakui kedaulatan Tuhan, fokus hidup Anda adalah menyenangkan hati Tuhan, jangan takut menghadapi persoalanmu. Sebab sebentar lagi mujizat akan datang. Amin. Ketenangan surgawi akan ada pada Anda. Damai sejahtera itu tidak akan pernah bisa diambil dari hidupmu. Karena Tuhan ada di sana. Jangan takut menghadapi apapun. Amin. Nah, sebentar saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang hari-hari ini lagi mengalami sesuatu. Tapi mari kita memuji Tuhan dulu. Mari kita mengagungkan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang besar. Amin. Nyanyikan ini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan kita semua angkat tangan, katakan ini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau
yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Biar pagi hari ini kita mengakui kedaulatan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak untuk disembah. Hanya Tuhan yang layak disembah. Ketika Anda mengakui kedaulatan Tuhan, maka kita akan belajar untuk mati buat diri kita sendiri. Sehingga kita tidak menjadi orang yang egois, memikirkan diri sendiri, lalu kita melupakan rancangan Allah yang indah di hidup kita. Saudara, kalau hari ini Anda di tengah-tengah persoalan, lalu Anda mengucap syukur, Anda sedang berada dalam rancangan Tuhan. Dan saya percaya, sebentar lagi mujizat itu akan datang dalam hidup Anda. Amin, amin. Karena itu masukkan permohonan dan doa Anda. Permohonan doa Anda, nanti saya akan berdoa buat Anda. Tapi sebelum saya berdoakan semua permohonan doa yang masuk, saya mau berdoa buat Anda hari-hari ini. Mari kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang merasa aku ini sekarang ditinggal dalam kefasikan ya Tuhan. Aku ini mengerti firman Tuhan, tapi seringkali aku gagal untuk hidup dalam firman Tuhan. Seringkali aku menolak. Aku tahu aku harus melakukan ini, tapi kedaginganku ini lebih kuat. Lalu aku menolak melakukan kehendak Tuhan, tapi justru yang kulakukan adalah memenuhi keinginan dosaku sendiri. Ampuni aku Tuhan. Kalau itu ada di antara saudara, saya percaya hari ini Tuhan tidak pernah menolak hidupmu. Ya, Tuhan selalu ingin memulihkan keadaan Anda. Ada beberapa orang yang mungkin hari ini Anda belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Sebagai Tuhan. Baik mungkin Anda orang Kristen atau bukan. Tapi pagi ini ketika Anda mendengar ini, lalu Anda berkata, aku perlu Tuhan dalam hidupku. Aku ingin sekali Yesus hidup dalam hatiku. Saudara, bukalah hatimu. Dan sungguh-sungguh izinkan Tuhan Yesus bertakhta atas hidupmu. Dan akui Dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Maka hidup kita akan diselamatkan. Kalau Anda adalah orangnya, mari ikuti doa saya. Angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, pagi ini aku membuka hatiku untuk Tuhan Yesus masuk di dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan Raja. Ampuni dosaku ya Tuhan. Ampuni kesalahanku. Hari ini aku adalah orang yang berdosa yang datang kepada Tuhan. Dan aku percaya Tuhan pasti mengampuni. Tuhan pasti menerima aku. Dan aku telah diselamatkan sekarang ini. Di dalam nama Yesus. Masuklah menjadi Tuhan dan Raja dalam hatiku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Nah, sekarang saya akan berdoa untuk setiap orang yang ada di dalam kebutuhan. Sudah ada beberapa orang yang masukkan permohonan doanya. Banyak. Saya diringkas aja supaya kita bisa berdoa langsung kepada poinnya. Ada beberapa orang yang mengalami sakit penyakit. Ya, kita berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang yang sakit tulang belakang, saraf yang kejepit, COVID-19, dan ada beberapa orang yang baru saja dioperasi dan didoakan untuk pemulihannya. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit ini di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau yang menyembuhkannya. Kami percaya oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus kami telah disembuhkan. Oleh karena darah Kristus yang telah mengalir buat setiap kami, maka oleh bilur-bilurnya kami semua disembuhkan. Sekarang terimalah kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk penyakit pergi hanya dari orang-orang ini. Biar kesembuhan daripada Allah mengalir atas tubuh itu. Sehingga tubuh itu menjadi sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk rumah tangga yang berantakan. Rumah tangga yang hari-hari ini kehilangan komunikasi, bahkan di ujung perceraian. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga.
Sehingga keluarga ini mengalami yang namanya anggur baru kembali di dalam keluarganya. Sehingga kasih itu diperbarui, suami istri, orang tua dan anak dipulihkan hubungannya di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami tidak hidup dengan keegoisan, tapi kami hidup bagi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang kata Alkitab saling mendahului memberi hormat. Orang-orang yang merendahkan hati satu dengan yang lainnya. Sehingga dari situlah pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk orang-orang yang kena imbas pandemi ini. Ya, di dalam ekonomi keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan pulihkan orang-orang yang mengalami persoalan ini. Orang-orang yang pekerjaannya mungkin mengalami kebangkrutan. Atau omset yang menurun drastis. Atau orang-orang yang dalam kebingungan karena situasi seperti ini. Tuhan, Engkau yang memberkati. Ada satu berkat yang terselubung yang mungkin tidak pernah dikira. Justru Tuhan berikan kepada mereka. Karena Tuhan berdoa sekarang. Kuatkan iman mereka untuk terus percaya kepada Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa. Tapi mereka adalah orang-orang yang terus percaya kepada Tuhan. Hamba berdoa juga untuk situasi keadaan ini. Orang-orang yang mungkin tertekan. Ya, mengalami stres, depresi. Tuhan, Kau yang memberikan penghiburan. Kau yang memberikan kekuatan yang baru. Sehingga mereka tetap menjadi orang yang percaya. Karena itu aku berdoa. Untuk semua hal yang telah diajukan sebagai permohonan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima pemulihan, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, hidup kita menjadi kehidupan yang dibangun oleh karena kekuatan kasih Allah melanda kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Diserahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu pagi ini. Kami bersyukur oleh karena Engkau Allah yang mendengar doa kami. Biar kami terus menjadi orang-orang yang mengakui kedaulatan Tuhan penuh atas kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.